Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Pada malam ini saya akan membahas satu paragraf dari kitab Al-Futuhat yang mana satu paragraf ini sangat penting. Kalau yang sebelumnya itu hanya ulasan-ulasan penjelasan-penjelasan soal rahasia huruf tapi di poin paragraf ini saya perhatikan cukup penting Fa idza tabayyana hadza apabila ini kolam musannaf menurut Syekh Muhyiddin bin Arabi, beliau ngendika fa idza tabayyana hadza apabila telah jelas hadza ini, yaitu penjelasan soal rahasia huruf yang dikaitkan dengan alam semesta fa'lam, maka ketahuilah ayyuhal wali ini Syekh Muhyiddin khitabnya kepada ayyuhal wali, wahai para wali. Kalau kita mungkin makomnya belum wali paling tidak kita muhibbin, pecintanya para wali. Kalau kita belum pantas disebut sebagai wali. Kalau wali santri wali murid tapi kalau wali sebagai kasih Allah nampaknya belum pantas karena masih berlumuran dosa dan masih berlumuran ghaflah. Sementara wali itu dia sudah lepas dari semua itu. Maka ketika dipanggil ayyuhal wali kita sebagai muhibbinnya, pencintanya. Kalau kita menjadi pencintanya wali kita akan ikut. Istilahnya kalau kita gendolanya sarungnya kiai, sarungnya wali, pasti kita akan ikut. Al-Hamim, yang ramah. Annal muhakkik, muhakkik. Sesungguhnya muhakkik itu isim fa'il Jadi hakko yuhaqqiqu muhakkik. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan taf'alan tif'alan, wa mufa'ilun muhakkikun, yaitu orang yang disebut keyakinannya itu sudah kokoh, itu muhakkik. Soal pemahaman tentang wayang itu tahqiq. Jadi pemahamannya tahqiq, orangnya namanya muhakkik. Al-Wakif yang diam. Wakif itu yang dia diam diri di bawah iradatullah. Jadi al-Wakif, orang yang senantiasa berdiam dalam iradatullah. Al-Arif yaitu orang yang mengenal. Tadi di Durun Nafis dijelaskan soal teori kemakrifahan. Makrifah itu kan sifat isim masdar. Orangnya disebut arif. Arifin billah, orang yang mengenal Allah. Bima taqtadihil al-khadratul ilahiyah, dengan apa yang telah dituntut ditetapkan dalam hadrat ilahiyah. Hadrat ilahiyah
istilah ini ya sering digunakan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ini menunjukkan al-hadratul ilahiyah, yaitu ya hadrat itu kehadiran al-ilahiyah yang sifatnya ketuhanan. Jadi alam semesta ini bisa disebut dengan hadratul ilahiyah, yaitu sebagai perwujudan kenyataan kehadiran ketuhanan yang nyata. Gitu. Minat takdis, dari yang bersifat takdis, suci, maha suci. Wa tanjih, dan tanjih. Ya. Takdis dan tanjih ini menjelaskan tentang sifat kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Nah, ini perlu dipahami bahwa Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu berpegang teguh pada takdis dan tanjih. Takdis itu maha suci Allah, artinya Allah maha suci dari segala yang sifatnya kemakhlukan. Ya, Allah maha kaya, makhluk kan tidak. Allah maha suci. Nah, ini yang disebut takdis. Kemudian tanjih, ya. Tanjih ini artinya Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Jadi menjaga kesucian Allah, atau dalam bahasa akademis transenden, ya, itu tanjih. Yang maha suci Allah, yang maha mulia Allah gitu. Kalau dalam teori sifat 20 itu ada salbiyah, ya. Ini menunjukkan sifat-sifat dari tanjihnya Allah. Qidam, yang dahulu kala hanya Allah, yang baqo hanya Allah, ya, mukhalafatul khawatisi, qiyamu binafsi wahdaniyah. Ini yang disebut tanjih. Nah, maka di sini kalau kita mengakses sumber langsung, ya, kalau ada orang yang menuduh Ibnu Arabi ini pemahamannya menganggap alam itu Tuhan, Tuhan itu alam, ya, ini namanya orang yang hanya menduga atau menuduh, ya. Faktanya Ibnu Arabi tidak demikian. Ibnu Arabi tetap menjaga kemahasucian Allah, ya, dan kemahamuliaan Allah. Jadi menjaga transendensi Tuhan. Tuhan itu memiliki sifat-sifat yang disebut dalam teori sifat 20 itu sifat salbiyah, yang punya hanya Allah, selain Allah tidak punya. Gitu. Wa nafyil mumasalat, dan menafikan perumpamaan-perumpamaan. Ya, contoh, ya, di sini jelas menafikan itu meniadakan. Mumasalat, mumasalat itu ya kayak contoh-contoh yang disimbolkan dalam bentuk visual. Oh, ini anak Tuhan, ini Bapak Tuhan misalnya. Ya, ini mumasalah atau rupa-rupa wujud itu dinafikan, tidak boleh, ya. Orang yang mengikuti Ibnu Arabi memiliki pemahaman seperti itu. Nafyul mumasalah, harus menafikan segala perumpamaan. Sebab Syekh Ibnu Arabi berpegang pada laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, ya. Bila misalin, bila kaifin. Gitu. Jadi tidak boleh diilustrasikan dalam bentuk rupa, oh ini Allah misalkan, tidak boleh, dan juga tidak bila kaifin, ya, tanpa harus seperti apa sih, gitu. Wa tasbih, dan tasbih, ya, tasbih itu sifatnya kemakhlukan, kehambaan, gitu. Alam semesta ini disebut tasbih. Ya kalau dia makhluk, ya makhluk, gitu aja.
Jangan dipahami makhluk kemudian setelah paham hakikatnya dianggap Tuhan, jangan. Ya, kalau alam semesta ya dia makhluk, ya tetap makhluk. Sekalipun dalam pemahaman hakikat, oh iya, dia hakikatnya ya diadakan oleh Allah. Tapi ini wilayah hakikat. Tapi ketika sudah paham, ya makhluk ya makhluk. Gitu. Contoh diri kita dalam teori ma'rifah tadi. Setelah kita mengenal diri, hakikat diri kita, ya sudah. Itu bagian dari zuk, rasa. Fana itu rasa. Sedangkan ketika berkomunikasi, ya diri kita ya makhluk. Makhluk biasa. Ya kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau ngantuk ya tidur. Nah, ini. Jangan sampai kemudian setelah paham hakikat tentang diri, berarti aku Allah dong. Nah, kalimat yang seperti ini salah. Ya, ini tidak dibenarkan. Jadi kalau ada orang yang memahami hakikat seperti ini tidak sejalan dengan guru besar hakikat, ya, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi tasbih ya harus diposisikan pada tasbih. Makhluk ya makhluk. Sekalipun dalam pemahaman hakikat tadi kita paham hakikatnya ya kembali kepada Allah. Tapi setelah paham, dirasakan, dinikmati, tapi ketika berkomunikasi bahwa dia ini makhluk, dia ini hamba. Kalau nggak makan ya lapar, ya. Kalau nggak tidur ya dia pasti ngantuk, karena ini sifat kemakhlukan. Nah, yang tidak diperkenankan lagi mencampur aduk tadi. Ya, ini makhluk dianggap Tuhan, Tuhan dianggap makhluk. Karena dalam sejarah perdebatan ilmu hakikat ini ada yang memahami tentang Allahu huwal alam. Allah adalah alam, alam adalah Allah. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang tidak sesuai dengan pendapat Sayyidul Muhaqqiqin, ya istilahnya masyayikh sumber utamanya ilmu hakikat ini kan merujuk kepada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kalau paham, ternyata pemikiran Ibnu Arabi menolak ya tadi mencampur aduk, ternyata baru ngerti. Tetap Ibnu Arabi menjaga takdis maha suci Allah dan tanzihnya Allah, ya, dan juga menafikan perumpamaan, ya, dan juga tasbih wa tasbih, ya. Tasbih itu ya sifatnya kemakhlukan. Kalau bahasa akademis disebut imanen, ya. Imanen itu hal-hal yang bersifat kehambaan. Ya hamba ya hamba. Ya, jangan sampai hamba mengakui Tuhan, apalagi mengaku-ngaku Tuhan. Gitu. Nah, kalau ini dipahami bisa memperdaya para murid, ini bahaya lagi. Akhirnya muncul kultus individu. Guru saya itu Tuhan, gitu. Tapi kok ketika sakit kok harus ke dokter, gitu. Masa Tuhan harus ke dokter? Kenapa nggak nyembuhin sendiri? Nah, baru keyakinannya mulai runtuh. Ya. Ketika ditunjukkan oleh Allah, pemahaman seperti itu tidak pas. Apalagi yang dikultuskan kemudian meninggal. Masa Tuhanku meninggal? Kan dia yang mengatur hidup. Nah, ternyata salah. Ya, dia adalah tetap tasbih, makhluk, ya terkena hukum kehambaan. Ya, saatnya sakit ya pasti akan sakit, saatnya meninggal dia juga akan meninggal. Maka pemahaman murid yang mengkultuskan berlebihan ini yang sebenarnya dikritik ya oleh para ulama, karena ini pemahaman yang sudah mulai bengkok, ya. Sudah mulai mengkultuskan, menganggap ya Tuhan ya guru itu sebagai bentuk
perwujudan Tuhan yang dipahami secara physically, ini yang berbahaya. La yuhjibuhu ma nataqul bil ayah. Jadi tidak ada yang menghijabinya apa yang telah disampaikan oleh ayat ya di dalam Al-Qur'an wal ahbar ya, dan hadis-hadis ya fi haqqil haqqi tentang kebenaran al-haq. Jadi tidak ada sesuatu yang menghijabinya ya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya dan hadis Nabi. Jadi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi keilmuannya sangat komplit gitu. Semua penjelasannya yang diuraikan selalu merujuk kepada sumber Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Min adawati taqyidi dari ya sarana taqyid ya taqyid itu pembatasan bizamani dengan zaman, waktu, wal jihati dan arah. Nah, jadi min haqqil haq ta'ala min adawati taqyid ya bizaman wal jihad. Jadi kalau sudah namanya makhluk ciptaan ya pasti akan dibatasi oleh segala keterbatasan, oleh ruang dan waktu. Ya, contoh, ya namanya sudah manusia, ya dia terkena hukum manusia. Karena ini ya bersifat takyid itu. Kakaulihi ta'ala, kakaulihi alaihi salam seperti ucapan alaihi salam, aina Allah, di mana Allah ya. Fa asharat ila samai fa asbatalahal iman, kemudian memberikan isyarat kepada langit, fa asbatalahal iman, maka tetaplah baginya iman. Fa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dzarfiyah amma la yajuzu alaihil makan fin nador al aqli war rasuli a'lamu billah wa wahu a'lamu binafsih. Wa qala fil dhuhir amintum man fis samaa, apakah kamu beriman man ya dengan zat fis sama yang ada di langit gitu. Kemudian wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kemudian Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Ar-Rahman bermula Ar-Rahman alal arsy di atas arsy, istawa ya istawa menetap. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia besertamu dimanapun kamu berada. Ma yakunu najwa min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ya. Tidak ada orang bertiga itu kumpul kecuali yang keempatnya adalah huwa rabi'uhum, dia sebagai yang keempatnya gitu. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu ya cukup argumentatif ya, berdasarkan kepada sumber-sumber Al-Qur'an dan juga an-nadhar al-aqli. An-nadhar al-aqli itu yaitu pandangan analisis yang bersifat rasional. Karena itu wa yufarrihu bi taubati amdihi. Karena itu Allah ya senang sekali ketika mengetahui hambanya itu bertaubat. Gitu. Ya seorang hamba ketika sampai titik balik dari proses kehidupannya, ya misalnya dia itu sudah nakalnya nakal, kemudian titik baliknya muncul kesadaran. Nah itu Allah sangat suka, wa yufarrihu, Allah senang melihat hambanya yang bertaubat kembali kepadanya. Wa yujibu minasyab laysat lahu sobuatan. Dan Allah itu kagum dari ya, seorang pemuda
laisa lahu sobwatun, yang tidak ada baginya itu sobwah itu. Wa ma asbaha dzalik minal adawatil lafdiyah, dan segala yang menyerupai dari adawat ya, piranti-piranti yang sifatnya lafdiyah. Ya, demikian pengajian malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ya, dapat menambah keyakinan kita tentang perjalanan seorang salik ya dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal maafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.